Perkenalkan, nama saya Nisa Maulida, NDH 9 dari kelompok 1. Sikap perilaku bela negara. Yang pertama yaitu wawasan kebangsaan. Definisi dari wawasan kebangsaan adalah dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu yang pertama Budi Utomo, di mana puluhan anak muda berkumpul di Aula Stopia dan pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo yaitu pada tanggal 20 Mei 1908. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia. Didikan pada tanggal 25 Oktober 1908 di Letnan, Belanda. Yang ketiga, Kongres Pemuda 1 dan 2. Kongres Pemuda 1 itu pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta. Ini merupakan diselenggarakan kerapatan besar pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 2 dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Yang keempat yaitu BPUPKI, yaitu didirikan pada 1 Maret 1945. Yang kelima, PPKI, terbentuk pada 7 Agustus 1945. Selanjutnya, konsensus dasar yaitu Pancasila yang pertama. Pancasila sebagai ideologi negara. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang ketiga yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kita memiliki identitas NKRI. Yang pertama yaitu bendera Sang Saka Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya definisi dari nilai-nilai bela negara, yaitu bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai dasar bela negara yaitu 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa negara dan negara, 5. Kemampuan awal bela negara. Implementasi bela negara sebagai ASN yaitu melakukan pengabdian yang tulus untuk negara, melakukan tugas secara profesional, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, memegang teguh ideologi Pancasila, melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Selanjutnya, analisis isu kontemporer. Pengertian dari isu adalah fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Kontemporer adalah suatu hal yang modern, yang eksis, yang terjadi, dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan saat ini. Analisis isu kontemporer yaitu suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaian masalah harus sesuai dengan sekarang, yaitu modern. Isu-isu kontemporer. 1. Korupsi, yaitu tindak pidana yang merugikan negara. Contohnya yaitu penggelapan uang. Yang kedua, narkoba, yaitu jenis-jenis obat-obatan yang mengandung zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi-sintesis. Yang ketiga, terorisme dan radikalisme, yaitu perbuatan yang menggunakan
kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Contohnya bom Bali dan pengeboman di gereja-gereja. Selanjutnya, money laundering, yaitu pencucian uang, yaitu sering disebut pencucian uang, yaitu sebagai salah satu tindak kejahatan. Selanjutnya, proxy war, yaitu memanfaatkan perselisihan eksternal atau pihak ketiga untuk menyerang kepentingan atau kepemilikan teritorial lawannya. Yang terakhir, kejahatan mass communication, yaitu kejahatan dalam media sosial. Contohnya itu adalah hoax dan ujaran kebencian. Teknik analisis isu kontemporer. Yang pertama itu isu kritikal yang terdiri dari current issue, emerging issue, dan isu potensial. Current issue adalah isu saat ini, merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambilan keputusan. Emerging issue yaitu isu berkembang, merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Yang terakhir, isu potensial, yaitu kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat teridentifikasi dari berbagai instrumen atau sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen, dan sebagainya, yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu dimaksud di masa depan. Teknik tapisan isu terdiri dari USG dan AKPK. USG adalah urgensi seriousness group, yaitu urgensi seberapa mendesak suatu isu harus dibahas dan ditindaklanjuti. Seriousness seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Grow seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Selanjutnya AKPK, aktual, kekhalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kehalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematika artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya dengan secara komprehensif. Dan kelayakan ada isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Kesiapsiagaan bela negara. Definisi dari kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga secara fisik, mental, sosial, berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Rencana aksi bela negara ini terbagi menjadi dua, yaitu Aksi Nasional Bela Negara dan Bela Negara. Aksi Nasional Bela Negara sinergi, yaitu sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa untuk negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Bela negara itu dapat kita wujudkan dengan menanamkan nilai-nilai bernegara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara, kita memiliki kesehatan mental, kesehatan jasmani, memiliki etika atau moral, dan menjunjung kearifan lokal. Yang dimana jika kesehatan mental terwujud, maka akan terbentuk kesiapsiagaan mental, di mana kesiapsiagaan mental artinya seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa kedewasaannya, baik tuntutan dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Kesehatan jasmani dan kesiapsiagaan jasmani. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Moral untuk melaksanakan keprotokolan kesehatan. Menjunjung tinggi kearifan lokal, yaitu hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal dapat berupa upacara, cara, langkah kerja atau alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia.
kesiapsiagaan acara dalam Latsar CPNS. CPNS harus mampu memahami dan melaksanakan kegiatan oleh rasa, olah pikir, dan pola tindakan dalam keprotokolan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.